Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Tony Al-Bakhti. Tentunya masih di channel Alisla Studio, Dapur Kreasi Santri Masa Kini. Nah, sekarang saya akan bikin video react sesuai dengan request dari sebagian sahabat Alisla Studio yang ngasih saran kepada saya untuk bikin video react ya. Dan video react pertama saya ini akan memberikan react terhadap pernyataan Bang Dawin ya, seorang komika yang terkenal ya. Pernyataan beliau yang beliau sampaikan di acara Top Pod yang dipandu oleh Bang Surya Insomnia, Indra Jegel, dan juga ada Eca Aura di sana. Pernyataan yang mana? Mari kita simak dulu videonya. Ini dia. Sekarang gini, Mas, kalau dari makanya pakai pendekatan Islam ya misalnya. Oke. Rasul itu ada 25 ya? Betul? Ya. Masing-masing Rasul punya mukjizat ya? Ya. Yang tidak dimiliki oleh Rasul lainnya? Ya. Artinya sangat spesial. Dan mukjizat itu lebih dari keajaiban. Ya. Betul ya? Sepakati dulu ya? Ya. Nah, dari 25 Rasul itu yang bisa berbicara, yang punya mukjizat bisa berinteraksi dengan jin itu siapa? Lupa lagi gua. Sulaiman. Sulaiman sama binatang Nabi juga. Sulaiman, binatang dan jin. Iya. Ya kan? Bahkan dari 25 Rasul yang bisa interaksi dengan jin itu hanya Nabi Sulaiman. Kok bisa-bisanya hari ini banyak orang-orang yang aku bisa interaksi sama jin. Oh. Sesakti Nabi Sulaiman. Bahkan nabi-nabi lain aja nggak bisa loh interaksi dengan jin. Hanya Nabi Sulaiman. Nah, itu dia pernyataan pertama Bang Dawin ya, yang mau saya react. Jadi di menit ke 10:23 Bang Dawin bilang Rasul yang mampu berinteraksi dengan bangsa jin hanya Nabi Sulaiman saja. Begitu. Nah, saya mau meluruskan apa yang beliau sampaikan pada acara tersebut ya. Satu, bahwasanya Rasul yang mampu berinteraksi dengan bangsa jin itu bukan hanya Nabi Sulaiman, tapi rasul-rasul yang lain pun sama diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu berinteraksi dengan bangsa jin. Nah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam ketika mentafsirkan ayat ya masyarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum sampai selesai. Nah, di sana dijelaskan ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat tersebut bahwasanya para rasul itu diutus kepada bangsa jin dan rasulnya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa manusia. Dan bangsa jin yang belajar kepada rasul kemudian menyampaikan kembali ajaran tersebut kepada bangsa jin, mereka disebut munzir. Nah, tafsiran ayat tersebut yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas itu disepakati oleh jumhur ulama atau mayoritas para ulama, begitu. Nah, kemudian kata Bang Dawin ya, manusia zaman sekarang banyak yang ngaku-ngaku bisa berinteraksi dengan jin, gitu. Apakah sesakti Nabi Sulaiman, kan begitu. Nah, itu mungkin sebagian orang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi dengan jin. Nah, kaitannya apa dengan hukum agama? Nah, kaitannya itu ada dengan hukum fikih ya. Jadi dalam kitab fikih dijelaskan bahwasanya ketika manusia bersentuhan kulit dengan bangsa jin ya, yaitu laki-laki dan perempuan, maksudnya bersentuhan kulit laki-laki manusia dengan perempuan yang bangsa jin, yang mana notabene-nya mereka itu bukan mahram. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar ya, seandainya ini manusia, laki-laki manusia itu dalam kondisi sudah berwudu, maka batallah wudunya, begitu. Yang berarti mungkin saja manusia zaman sekarang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa atau mampu berinteraksi dengan bangsa jin. Kalau misalkan tidak ya, kalau misalkan di sapu rata semua manusia zaman sekarang tidak mampu untuk berinteraksi dengan bangsa jin ya, maka hukum fikih yang ini jadi nggak ada manfaatnya, begitu. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, apa yang disampaikan oleh Imam Romli yang berkaitan dengan hukum bagaimana jika manusia bersentuhan kulit dengan bangsa jin yang non mahram, begitu.
Tapi saya akui tujuan Bang Jawin menyampaikan statement itu sangat bagus ya, sangat bagus, mengajarkan kita kehati-hatian terhadap sebagian oknum manusia yang mengaku-ngaku mampu berinteraksi dengan bangsa jin, tapi dengan tujuan hanya untuk meraup keuntungan pribadinya saja. Saya mengapresiasi terhadap tujuan tersebut, tapi mohon maaf dengan sangat saya harus meluruskan apa yang telah disampaikan, statement apa yang telah disampaikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab kuning ini, begitu. Kemudian pernyataan kedua yang saya mau react, kita simak lagi videonya. Kenapa takutnya malam kalau siang nggak takut? Ya beda. Karena Kan kita diajarin buat takut malam-malam sama orang tua. Oh gitu. Oh biar cepet tidur. Sugesti berarti selama ini. Iya. Nah, untuk pernyataan kedua ya disampaikan oleh Bang Jawin di menit 17.07. Bang Jawin bilang, kenapa kalau malam takut tapi siang nggak takut? Karena kita diajarkan buat takut malam-malam, begitu, sama orang tua katanya gitu ya. Nah, saya mau nambahin dikit ya. Ada tujuan yang baik dari para orang tua menyampaikan mindset seperti itu ya. Kalau malam-malam harus hati-hati lah gitu. Apa tambahan yang saya sampaikan itu tentang betul bahwa adanya waktu malam ini tempat bangsa jin, waktunya bangsa jin gitu. Nah, disampaikan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairomi dan juga kitab I'anatul Thalibin ya. Tapi karena kitab Hasyiah Al-Bujairomi dan I'anatul Thalibin ini adalah kitab fikih, maka disampaikan di sana menurut sudut pandang fikih, yaitu tentang kemakruhan pipis di air yang tergenang ya. Dan disampaikan bahwasanya wa fil laili asyaddu karohatan, dan ketika di waktu malam itu sangat menjadi makruh untuk pipis di air yang tergenang. Kenapa alasannya? Li'annal ma'a fil lail ma'wal jin, karena air pada waktu malam hari itu menjadi tempatnya bangsa jin, begitu. Jadi memang ada dasarnya ya yang mengatakan kalau kata Bang Surya ini medium waktunya gitu. Jadi dimensi manusia ini waktu malam, mungkin dimensi bangsa jin itu tempat mereka mereka aktif begitu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya, terutama kepada Bang Jawin, seandainya video ini sampai ke Bang Jawin tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bang Jawin ya, hanya sedikit saling berbagi pengetahuan sesama santri di Nusantara ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan seandainya saya salah tolong kembali diluruskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.